Halo para pecinta sejarah dan budaya. Di Sulawesi Selatan, manuskrip kuno banyak ditemukan dan dipergunakan sebagai sumber sejarah. Manuskrip itu disebut lontara. Jenis-jenis lontara yang ditemukan seperti lontara jangang-jangang atau lontara toa, lontara bilang-bilang, dan lontara sulapa appa atau belah ketupat. Lontara bilang tersebut berfungsi sebagai media tulis bagi kerajaan Goa di masa lalu. Pada dasarnya, penulisan lontara mempunyai perspektif yang luas sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik manusia Bugis dahulu kala. Oleh karena itu, lontara memiliki beragam jenis berdasarkan tema atau isi yang dikandung dalam lontara. Berikut ini bisa disimak jenis-jenis lontara yang dimaksud yang diuraikan secara komprehensif. 1. Lontara papaseng atau pesan. Lontara paseng adalah sekumpulan pedoman hidup yang berisi petuah tentang sebab akibat yang berlaku pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Lontara papaseng merupakan kumpulan amanat atau pesan orang-orang bijak, tokoh, atau keluarga yang ditulis dan disuratkan kemudian diwariskan secara turun-temurun. Pasang semacam ini dijadikan kaidah hidup dalam masyarakat. Pasang ini ada kalanya berisi cara-cara pelaksanaan pemerintahan yang baik, cara-cara pelaksanaan hubungan kekeluargaan, dan lain-lain. 2. Lontara Paggalung atau pertanian. Lontara Paggalung ialah lontara yang isinya menjelaskan keadaan cuaca, musim, keadaan hujan, tanaman yang baik ditanam, dan lain-lain. Dengan kata lain, lontara Paggalung merupakan lontara yang banyak hubungannya dengan pelaksanaan pertanian. 3. Lontara sure-sure atau surat-surat. Lontara yang berukuran kecil yang biasanya tidak banyak isi dan lembarannya dinamakan surat-surat. Surat-surat ini bermacam-macam pula, seperti 1. Sure eja-eja atau gadis remaja. Sura eja-eja mengandung unsur nyanyian yang biasa dinamakan eja-eja. Nyanyian eja-eja biasa dinyanyikan pada waktu memasuki rumah baru, pesta pernikahan, dan upacara-upacara yang lain. 2. Lontara kotika atau astrologi. Surat-surat kotika berisi keterangan mengenai hari baik dan hari buruk yang biasa juga disebut hari naas, langkah baik, atau langkah buruk dalam suatu perjalanan, untuk ruginya perdagangan, cocok tidaknya mempelai, sabung ayam, atau ayam berbulu apa yang akan menang dari lawannya. 3. Surat-surat Appanorang Bine atau menurunkan benih padi. Surat-surat Appanorang Bine adalah semacam surat-surat yang dibaca pada waktu mengadakan upacara Makdoja Bine atau berjaga benih pada waktu malam, yaitu pada malam menjelang akan disemaikannya benih padi di keesokan harinya. 4. Lontara Pataungeng atau catatan harian. Lontara Pataungeng ini di samping berisi masalah kehidupan pribadi, keluarga, dan tetangga, juga berisi masalah umum yang terjadi setiap waktu, seperti kelahiran dan kematian seseorang, kejadian luar biasa, baik yang mengandung nilai sejarah maupun yang mengandung peringatan lainnya. Lontara semacam ini biasa disimpan oleh anak cucu si penulis dan biasa pula hanya menjadi dokumen berharga saja jika penulisnya meninggal dunia. Lontara sejenis ini seperti lontara Rajabone La Tenritapu. 5. Lontara Ade atau lontara adat. Lontara Ade yaitu kronik Ade atau lontara Pak Bicara yang mengandung catatan-catatan hukum adat dan adat kebiasaan. Lontara Ade banyak membicarakan masalah hukum. 6. Lontara Uluwada atau lontara perjanjian. Lontara Uluwada mengandung himpunan rumus-rumus perjanjian antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. 7. Lontara Allopiloping tentang pelayaran. Lontara Allopiloping yaitu lontara yang berisi hukum adat pelayaran, termasuk batas-batas zona pelayaran seperti yang berlaku sekarang ini. 8. Lontara Pangoriseng atau silsilah.
Lontara Pangoriseng sering juga disebut stambum atau stambuk yang berisi tentang silsilah keturunan suatu keluarga. 9. Lontara Atoriolong atau tata krama orang-orang dahulu. Lontara Atoriolong adalah sekumpulan catatan-catatan mengenai asal-usul atau silsilah turun-temurun raja-raja, keluarga bangsawan, dan keluarga tertentu. Dari Atoriolong ini biasa diambil bahan-bahan menyusun sejarah atau menyusun stambum atau stambuk seseorang. Di samping itu, Atoriolong berfungsi sebagai catatan-catatan peristiwa yang lalu yang dilakukan atau yang dialami orang dahulu kala. Lontara semacam ini banyak dimiliki oleh tokoh-tokoh penting. Lontara Atoriolong juga banyak menjelaskan hubungan perkawinan raja-raja di daerah lain seperti Lontara Akarungeng Ribone. 10. Lontara Paupau Rikadong atau hikayat atau legenda. Paupau Rikadong adalah cerita rakyat yang mengandung legenda mengenai kejadian atau peristiwa luar biasa yang masih diragukan kebenarannya. Paupau Rikadong melukiskan sesuatu dengan berbagai macam gaya fantastis atau metafora yang tujuannya semata-mata hanya untuk memberikan daya tarik. Cerita seperti ini biasa diceritakan pada waktu tengah malam agar orang-orang yang sedang berjaga-jaga tidak mengantuk. Hal ini sering juga dikisahkan oleh orang tua pada waktu meninabobokkan sang buah hati. Nah, teman-teman History and Culture, itulah beberapa jenis lontara yang ada di Sulawesi Selatan. Mari kita melestarikannya agar manuskrip kuno tersebut tetap terjaga untuk generasi selanjutnya dan menjadi salah satu catatan sejarah penting di masa lampau masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, follow, dan subscribe channel ini untuk video-video edukatif lainnya. Bye-bye.